jangan panik menghadapi isu penculikan, namun tetap waspada. Jiro Lu bukaan suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di channel Ngopi Masih, ngopi bersama Pak Polisi dan masyarakat heterogen. Kami ada untuk menyuarakan suara yang sebenarnya dari bawah, dari lapisan akar bawah, bagaimana feedbacknya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Pilang Kenceng khususnya di Kabupaten Madiun ini. Baik pemirsa, saat ini kita sudah ada di sekolah di Desa Luworo, di SDN 1 Luworo ya Pak ya? Luworo 1. Oh ya, di SDN Luworo 1 bersama kita mendatangi tadi patroli, ada rame-rame kegiatan siswa SD lomba kalau tidak salah ya. Nanti kita ulas, kita kupas tuntas di acara ini, kita ngobrol bersama bagaimana situasinya, apa tantangan yang dihadapi di sekolah-sekolah ini tentang khususnya keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Pilang Kenceng ini. Baik, tidak usah lama-lama, di sebelah kanan saya ada, makanya perkenalan aja sendiri ya. Kalau saya kan ngobrol kan tidak enak mengenalkan dengan Pak Komandan. Saya monggo, silakan kali sinten mereka. Saya Sukarmun, posisi tugas saya di SD Duren 2. Sekarang posisi kita membidangi di lomba kegiatan keagamaan di SD Luworo 1. Dan selain sama Bapak Karmun, kita juga sama Pak Komandan, Bapak Wakapolsek. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sugiarto, selaku Wakapolsek Polsek Pilang Kenceng. Iya, sudah kenal semuanya Nanti kalau di jalan ya disapa. Ini Pak gurunya, ini Pak Wakapolsek. Kita patroli, nanti jadi disapa. Yang baru. Wakapolsek. Bapak J, Bapak Giling, Bapak Kapolsek. Ini guys, cuacanya ini agak panas tapi mendung. Sumuk ini, keringetan saya. Tak lap dulu biar nanti, biar nanti gambarnya bagus. Atau minum? Turun. Katanya kalau kan dredeg ya. Kita kan ngopi toh. Dan saya pun lagi ngobrol santai mawon Siap. Istilahnya kita ngobrol santai, nanti biar ketemu apa yang jadi permasalahan dan solusinya apa nanti kita bisa pecahkan di sini. Kalaupun nanti kita tidak bisa pecah di sini, kita bawa ke tingkat atas, ke forum pimpinan di Polsek ataupun di Polres untuk memecahkan masalah yang ada. Kan ngoten nggih. Nggih, laras-laras. Nggih. Bapak niki kan kula patroli kali Pak Komandan. Siap. Kok rame-rame ini ada apa nih di SD nih? Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru. Sudah rutin tiap semester. Dan kebetulan semester ini kita memilih tempat di SD Luworo 1. Lomba keagamaan di tingkat kecamatan. Ya. Pesertanya tingkat SD. Oh gitu. Tadi saya pikir kok ini sekolah kok jadi pondok sebenarnya. Enggak pakai seragam semua soalnya, pakai baju muslim. Lomba keagamaan. Lagi kok kita tadi kaget. Oh iya. Jadi sekecamatan Pilang Kenceng nggih? Iya, kecamatan Pilang Kenceng itu sejumlah kalau tidak salah. Ini langsung masuk itu ya. Nah, apa-apa. Sejumlah 33 SD. 33 SD se-Pilang Kenceng. Se-wilayah Pilang Kenceng semuanya hadir. Mantap. Tiap SD itu perwakilannya 7 peserta. Belum pendampingnya. 7 kali 33 sudah 200-an lebih ya, guys. 231 kalau tidak salah. Iya. 231. Wih, itu loh ramenya di sini guys. Di depan tuh ramai sekali. Nah, kita mumpung Anda di sini bertemu dengan beliau, kita ngobrol-ngobrol kehidupan di sekolah itu seperti apa gitu nih. Khususnya kan di sekolah SD. Itu rawan sekali, banyak rawannya soalnya.
Iya, kalau Pak Guru, Bu Guru kan Perawannya yang nggak ada. kata nggih. Perawannya. Siap, siap. Ini ngeten Pak, nun sewu. Kita kan setiap hari patroli, Ya. pagi, siang, malam. Menurut panjenengan itu Pak Polisi itu seperti apa kehadirannya itu? Sudah dirasa belum? Akhir-akhir ini, Nggih. ya alhamdulillah kita merasakan benar, apalagi hari ini benar-benar luar biasa semangatnya Pak Polisi. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik daripada tahun-tahun kemarin. Harapan kami seperti itu. Amin. Makanya suasana hari ini benar-benar kami tersanjung dengan kehadiran. Dulu zaman dulu mungkin hanya 1-2, tidak seperti ini. Dan ini lumayan, mungkin 1 kopi bawa sini, yang lainnya di luar kali. Mantap. Gitu. Itu diantaranya seperti itu sementara yang bisa kami tangkap. Mungkin di masyarakat kan nanti Siap. bisa menyampaikan juga di lewat masyarakat. Karena Iya. posisi di sini kan posisi Sekolah. kedinasan sekolahan, Betul. kita menyampaikan porsinya di sekolah. Iya. Terus gini Pak, di sekolah ini kan kaitannya dengan sekolah nggih. Iya. Jam-jam sekolah, jam mulai pagi sampai siang jam 7 sampai 12-an mungkin nggih. Iya 12. Kehidupan siswa niku seperti apa? Maksudnya kalau dia nanti istirahat keluar sekolah, terus makan di mana? Oh gitu. Nakal, bandel, boten kok tadi. Kalau sekolah saya kira semuanya namanya hidrogen, homogen, masyarakat itu ya macam-macam. Tapi kalau di tingkat SD insya Allah masih bisa kita deteksi, Dihandle kita gitu. atasi lebih gampang karena masih anak-anak. Beda kalau sudah lebih tinggi, Yeah. di tingkat SMP SMA jalannya keluarnya sudah semakin jauh, kita susah. Namanya di SD ya begitu. Tapi alhamdulillah untuk SD di kita Yeah. masuk mulai jam 7 sudah mulai kegiatan, kadang bahkan sebelum jam 7 itu ada kegiatan karakter, hampir semua SD ada Ngaten ya. kegiatan karakter. Untuk karakternya Iya, ya. Jadi karakter. selain untuk Iya. IQ-nya, Iya, EQ-nya juga SQ-nya spiritualnya juga nggih. iya, pendidikan karakter itu kan sudah menjadi Penting. program daerah, program Pak Bupati. Iya malah Kita bagus itu. laksanakan tiap pagi sebelum pelaksanaan pembelajaran, selain senam pagi. Jadi selain nanti hasilnya pinter juga, Iya. emosinya bagus, spiritualnya bagus, Spiritualnya. toto kromone sing penting itu nggih. Karakter kan arahnya ke Toto Kromo. Nah, betul ya. Gitu, Pak. Kan soalnya kalau sekarang banyak pinter tapi minteri, Pak. Iya. Sing Makanya- gak oleh kok tadi nggih. Makanya apapun kita tetap mencoba. Iya, Pokoknya betul. Kalau tidak mencoba melangkah ya tidak akan sampai. Dimulai dari sedini mungkin kan Iya, ngoten, dari SD ini. Tentang nanti hasilnya kalau sudah besar kan sudah wallahu alam. Yang penting kita Betul. sudah memulai untuk Pun notor yen. iya, mulai Nggih. untuk baik. Iya, katanya kan tadi kita ke sini patroli juga Pak Wakapolsek mau memberi himbauan juga terkait permasalahan atau situasi keamanan yang saat ini terjadi, isu-isu hoax, Iya. mungkin hoax penculikan dan sebagainya itu. Monggo Pak Waka untuk titip pesan. Titip pesan kepada Bapak Kasek untuk anak-anak kita dan warga kita yang mana di akhir-akhir ini situasi Kamtibmas khususnya Polres Madiun dan Polsek Pilangkejeng alhamdulillah kondusif aman Pak Kasek. Oke. Namun walaupun ada berita-berita kaitannya dengan penculikan terhadap anak, kemudian situasi dengan arus lalin itu wilayah Pilangkejeng itu nihil, khususnya Pilangkejeng itu memang tidak ada. Namun kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan putra putri untuk orang tua betul-betul diingatkan dalam mengantar, kemudian nanti pulangnya penjemputannya, Pak Guru untuk pengawasannya, anak untuk keluar dari sekolah, betul-betul kita awasi, kita tanya. Makanya kalau memang ada makanan dan lain sebagainya penjual lebih baik untuk bisa masuk di dalam sekolah. Jadi pengawasannya mudah. Karena saat ini selain berita penculikan, ada yang lain kaitannya dengan narkoba. Nah ini jangan sampai anak-anak kita ini diberikan sesuatu dari orang luar yang tidak jelas saat beli jajan dan sebagainya, namun ternyata
akibatnya adalah jenis-jenis narkoba. Karena sekarang banyak sekali yang permen, kemudian minuman dan lain sebagainya. Di selain itu, untuk penyeberangan anak-anak kita mungkin depan sekolah ini diberikan salah satu rambu-rambu atau peringatan, khususnya saat pagi masuk, kemudian saat pulang itu dikasih rambu-rambu, mengingat jalur kita yang baru ini warga masyarakat kadang-kadang jam-jamnya tidak mengetahui pulangnya anak-anak, jadi kerawanannya diantaranya di situ. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Kasek. Iya. Jadi gini guys, akhir-akhir ini kan banyak berita penculikan itu Pak, isu penculikan, hoax. Bahkan terakhir itu beberapa minggu yang lalu kan di daerah dagangan itu kan ada video beredar tentang penculikan. Namun demikian setelah Pak polisi menelusuri, ngecek CCTV, tanya saksi semuanya, itu kabar itu tidak ada. Jadi cerita yang disampaikan itu tidak ada. Nah, jadi tidak benar. Untuk saya himbau juga dari kepolisian, untuk Bapak Ibu sekalian yang di rumah, jangan panik menghadapi isu penculikan, namun tetap waspada. Jadi banyak sekali tip yang untuk menghindari dari penculikan itu. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri di rumah, ngantar ke sekolah, jemput, itu dipastikan. Kalaupun tidak bisa menjemput, anaknya diberitahu. Kalau kemana-mana izin orang tua kalau di rumah. Ataupun kalau di sekolah izin Bapak Ibu guru, kan ngerti nggih Pak? Jadi biar bisa diketahui keberadaan anaknya itu. Dan lagi mohon Bapak Ibu kalau di rumah itu, kalau anak sedang main jangan dikasih pakai perhiasan yang terlalu mencolok, nggih Pak. Ya, biasanya yang rawan itu perhiasan mencolok, pakai HP di jalan, rawan jambret, itu banyak terjadi di luar kota. Puji syukur di Madiun Pilang Kenceng tidak ada. Yang penting kita tetap waspada kan gitu. Banyak sekali. Jadi kita harus mengawasi dari rumah, di sekolah pun harus diawasi juga. Mungkin itu, dan juga ini kan menjelang puasa nggih Pak. Saya titip pesan Bapak Ibu di rumah, anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu biasanya kok liburan puasa itu main petasan. Nah, itu bahaya sekali nggih. Dan ya Pak nggih, itu kan kalau kemarin ada kejadian di Jawa Timur juga, itu kan meledak, meninggal di Blitar itu kan. Jadi di Blitar itu di rumah itu meledak, petasannya menyebabkan orangnya meninggal. Ya, kita tidak mau itu terjadi, apalagi untuk adik-adik kita, generasi penerus bangsa ini, supaya nanti biar aman kan gitu. Jangan main petasan. Gitu. Itu kalau dihukum kan ada Pak, di undang-undang darurat itu ada. Jadi kena hukum pidana juga, kasihan nanti. Kan penjualnya juga kena. Mau lebaran malah nggak jadi lebaran. Nggak jadi lebaran. Iya. Akhirnya sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya, terutama tentang penculikan. Iya, betul. Itu kan di masyarakat itu benar-benar viral banget itu tentang penculikan, itu viral banget. Itu menurut kacamata kepolisian itu hoak, atau ya mungkin berapa persen tingkat hoaknya ini masyarakat biar lebih tahu kalau memang itu tidak hoak, masyarakat harus benar-benar jaga. Tapi kalau 80-90% hoaknya kan kita jaga-jaganya kan tidak, biar tidak panik gitu. Kadang-kadang masyarakat benar-benar wah ada orang lewat penculik panik itu. kan gitu. Saya khawatir nanti terjadi seperti juga di daerah lain, dianggap itu penculikan anak akhirnya dikeroyok. Itu kan kasihan tuh. Padahal hanya mungkin mereka mau bertamu itu. Mohon penjelasan itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin dinyatakan anak itu hilang atau diculik, itu mungkin masyarakat bisa apa namanya, ciri-cirinya untuk melihat dan melapornya bagaimana, berapa jam untuk harus bisa lapor itu bagaimana. Baik, izin Pak Dan nggih. Nomor 1 izin saya bantu jawab nggih. Mungkin nomor 2 Pak Waka yang menjawab. Untuk memastikan itu hoax atau tidak, kita kalau Bapak Ibu itu menerima berita mungkin di WhatsApp atau di sosmed yang lain, jangan segera di-share itu, jangan. Dicek dulu kebenarannya. Itu ada di Kominfo, atau mungkin jenengan itu googling dulu, di Google tanya, bener enggak sih ini ada penculikan?
di sini kan ngoten. Ya betul. Soalnya kan itu banyak terjadi Pak, itu berita belum pasti kebenarannya sudah di-share akhirnya main share. geger kabeh. Iya betul. Ini kejadian yang baru kali ini, belum ada 1 minggu ini Iya, betul. di daerah Papua sampai Papua itu betul, nah sampai itu kios dibakar, ya. ada meninggal banyak korban, itu kan sangat Ya, disayangkan. itu kan buat itu. Nah itu jadi kita ya harus pilih sharing. Jadi sebelum sharing kita harus menyaring dulu. Menyaring dulu. Jadi kebenarannya seperti apa, jangan asal nanti di-share menimbulkan kegaduhan yang meresahkan masyarakat. Nah, apalagi kalau dekat dengan Bapak Polisi, bisa langsung nanti tanya Pak Polisi atau telepon dulu. Ada nomor Polsek, ada nomor Bapak Kapolres juga ada, nanti kita tulis di bawah ini di layar, nanti panjenengan semuanya bisa. Kita open Pak, sekarang terbuka Pak Polisi. Jadi mau laporan kemana saja kita terima. Ya, itu yang kami harapkan. Iya. Pokoknya yang penting bisa di mana saja, tidak harus Betul. di kantor. Bahkan Bapak Kapolres pun sekarang membuka nomor HP-nya Pak. Iya, iya. Mulai Bapak Kapolres di sini, kalau masyarakat ingin mengadu, ingin laporan, monggo open. Apalagi kita di Polsek geng ngoten, nomor Pak Kapolsek, nomor telepon di kantor juga banyak, media sosial juga banyak. Sekarang nggak usah susah-susah lapor polisi. Ngoten. Mungkin nomor 2, monggo Pak Waka. Ingin menambahi Pak Kasek kaitannya dengan berita-berita itu, dari Humas Polri pun sudah menjelaskan bahwa kalau memang sudah naik tren, kemudian rata-rata langsung dicek oleh Humas Polri, tim cyber Polri kadang contoh yang kemarin yang ada di Malaysia, pengambilan anak diambil kerangka Ya. dalamnya, ternyata itu sudah tahun sekian, namun berita itu disebarkan saat ini Diulang sehingga lagi. kadang-kadang sehingga diedit warga kita, makanya betul disampaikan tadi oleh Pak April itu dicek kebenarannya, ternyata berita yang sudah, namun kemudian kaitannya dengan pelaporan, Polri siap menerima sewaktu-waktu. Oke. Kaitannya ada nomor telepon Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Kapolres, itu atau langsung ke kantor. Berapa waktunya? Waktunya adalah kurang lebih 1 kali 24 jam. Kalau memang anak ini tidak ada di tempat, segera melaporkan, nanti dibuatkan laporan oleh SPKT kaitannya kehilangan anak. Ini juga banyak sekali kemarin ada laporan kehilangan anak di tingkat SLTA. Setelah kita cek, kita lidik melalui GPS nomor telepon, ternyata di Surabaya. Setelah kita tim melakukan penyelidikan, ternyata bersama pacarnya. Sehingga Polri menghimbau untuk kembali. Iya, iya. Ya, itu sama-sama dilakukan oleh anak. Ya, sehingga sekarang ini bagaimana toh aturannya untuk anak kita ini sangat riskan. Itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 itu 35 atau dan Undang-Undang 35 ya. Itu perlindungan anak kita sangat penting sekali. Sehingga kita rawan untuk anak-anak kita apabila melaporkan, Polri pun juga tidak langsung cek penangkapan. Namun kita lidik dulu bagaimana hasilnya, apakah dari di sana itu diajak pacarnya atau dewasa. Ya, nanti orang tua bisa laporkan, nanti kita cek bersama-sama. Itu Pak. Iya banyak Pak, nanti kita ada laporan, kita full bucket dulu, pengumpulan bahan keterangan, nanti kita penyelidikan dulu. Nanti kalau unsur-unsur sudah masuk, kita naik penyidikan. Masyarakat pun pelapor juga bisa mengecek, ya Pak. Jadi laporan saya ini sampai mana toh? Oh gitu ya. Polisi sekarang canggih, ada Online. SP2HP online. Laporan SP2HP kita online sekarang. Itu pemberitaan pelaporan. Jadi laporan saya itu sampai mana sih? Di ditanggapi ini sudah Itu sampai ada ya, sini-sini. kita Ada. mau di online bisa ya. Bisa. Jadi kan kalau dulu nuwun sewu ini Iya, dulu zaman dulu dulu nggih ada ngomong laporan, alah gak usah laporan polisi, kehilangan wedhus kok, hilang sapine malah. Nah, kan ngoten to, Pak. dulu begitu, Itu dulu. dulu guys, sekarang enggak ada dicek gitu. Makanya ini yang saya tunggu perubahan-perubahan yang Nah, seperti itu. Baik, ini kan zamannya sudah maju, Pak. Iya. Apalagi kita kan sekarang Polri presisi. Untuk dari Bapak Kapolri Pak Listo Sigit, kita pembenahan Pak dari SDM kita, budayanya kita,
ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi kita juga minta dukungan dari masyarakat. Mari kita bersinergi untuk kemajuan Indonesia ini, Pak. Kan gitu. Ini Pak Nun Sewu, ini kan sudah kita ngobrol dari tadi, mungkin sudah agak lama ya. Mungkin ini netizen nanti bosen ya. Sebentar kita, tapi sebelum kita tutup, kita ini dulu, cross check dulu. Harapan panjenengan sebagai ini dari dari sekolahan pendidikan dan nanti juga sebagai masyarakat pada umumnya, harapannya itu Pak Polisi itu harus seperti apa ke depan, apalagi khususnya Polsek Pilang Kenceng. Nggih, monggo. Terima kasih. Ini akhir-akhir ini kita sudah bisa merasakan paling tidak, termasuk hari ini. Ya mungkin dulu pernah saya membaca slogannya polisi kalau tidak salah, lahir dari masyarakat juga untuk masyarakat, betul nggak? Atau mungkin lengkapnya bagaimana itu? Itu ya, pokoknya dari masyarakat kembali ke masyarakat, itu yang memang harus yang kita harapkan. Monggo itu mungkin sudah ada. Nah ini termasuk sistem seperti ini ya, itu termasuk penerapan yang terjadi di masyarakat, termasuk yang tadi disampaikan laporan tidak harus ke kantor, itu yang kami tunggu. Di mana kita bisa laporan, karena rata-rata dulu kalau kita tidak di kantor, kadang kita masyarakat awam loh ini, mau ke kantor saja takut, wah bawa pakaian, itu kan kadang-kadang ketakutan. Makanya saya berharap ke depannya jangan sampai polisi jadi polisi apa namanya, ada kutip lagi. polisi yang ditakuti pokoknya. Oh gitu. Polisi yang ditakuti. Siap. Makanya kita harus asalnya dari masyarakat, kita harus sama dengan masyarakat. Dari masyarakat ke masyarakat. Beda, Pelayan kita itu kan pelayan iya masyarakat. betul. Jadi ngatur nggih Pak. Untuk laporan resmi tetap nanti harus ke kantor nggih, dan laporan resmi kita kan ada pemeriksaan juga Pak. Cuman laporan awal bisa nanti kita online. Soalnya juga gini Pak, kalau kita sendiri, saya sendiri ya, polisi kan ada pelindung, pengayom dan pelayan. Ketika melindungi ya harus di atas kita. Anek maling ditangkap gitu, melindungi yang lainnya. Kalau kita mengayom nggih ngeten iki, kita ngobrol sejajar, duduk sama rata, tinggi sama gitu. Nah, untuk kita melayani ya kita harus di bawah. Jadi kita harus bisa di bawah, di tengah ataupun di atas, kan ngoten. Itu Pak, kalau saya sendiri kan gitu. Jadi beda. Beda seperti zaman dulu. Kan ngoten ya Pak? Iya betul, sama itu. Nggih, Pak Waka, mungkin ada yang sampaikan lagi? Cukup nggih? Pak Sujak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa sambung lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih netizen, terima kasih. Sampai jumpa lagi di program podcast berikutnya di situasi dan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat siang, salam presisi.